Ya, beberapa saat lagi, 1 menit menuju pukul 5.00. Silakan Bapak Ibu untuk membuka videonya ya. Silakan untuk membuka videonya, karena nanti absensi ya, itu foto Bapak Ibu sendiri ya, bukan foto yang lain. Silakan. Baik, beberapa saat lagi acara akan segera dimulai. Monggo untuk mengganti background-nya dengan background TFT SNQ ya. Yang selanjutnya silakan membuka videonya. Dan yang ketiga, untuk mengganti nama asli ya, bukan nama merek HP ataupun kode-kode tertentu, tetapi nama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sahabat, alhamdulillah sudah tepat pukul 5, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini ya tidak terasa kita memasuki hari ketiga ya, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini betul-betul selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan tentu kepada kita sebagai umat akhir zaman, umat yang insya Allah selalu diridhokan ibaratkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu sahabat, untuk berkahnya acara ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara ini akan langsung ya dipandu oleh inisiator Indonesia Mengaji. Beliau adalah Coach Hidayat. Kepada Coach Hidayat kami persilakan. Terima kasih Pak Ustadz Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam antusias buat semua. Ini luar biasa ya, hari keempat dan kita memasuki pelajaran ketiga, di mana di kesempatan kali ini kita akan mempelajari nanti mengenal jenis isim dan maknanya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, bagi yang sudah mengganti dengan background, memang akan lebih mudah di laptop ya. Tidak semua handphone bisa mengganti dengan virtual background, tapi kalau dengan laptop seharusnya semua bisa. Ya, jadi sederhana sebetulnya tadi kalau di laptop itu ada di bagian kiri kan ada mute ya, mikrofon, kemudian ada gambar video. Nah, di sebelah video itu ada tanda panah kecil ke atas, itu kalau diklik nanti muncul pilihan, ada salah satunya choose virtual background. Nah, kalau kita sudah choose virtual background, ini nanti ada beberapa pilihan background ya. Nah, tentu kalau kita mau mengganti yang khusus, kita harus upload terlebih dahulu ya, upload terlebih dahulu sehingga filenya harus di-save terlebih dahulu. Filenya harus di-save di folder tertentu. Nanti di kanan atas itu ada tanda plus, berarti kan harus ditambah dulu ya. Ditambah dulu, kita upload, masuk ke dalam pilihan-pilihan nanti virtual background, sebab kita bisa pilih yang akan kita gunakan. Seperti itu, tapi kita tidak akan berlama-lama di situ ya. Jadi nggak apa-apa nanti kalaupun tidak hari ini, besok yang memang ingin mengganti virtual background-nya, besok lebih awal untuk mencoba terlebih dahulu ya. Mencoba bagaimana mengganti virtual background, karena ini adalah bagian dari proses belajar yang insya Allah pembelajaran sebetulnya nanti tidak terhenti ketika TFT selesai. Ya, jadi program ini berlangsung dari hari Senin hingga hari Minggu. Nah, tetapi bagi sahabat-sahabat yang memang ingin terus memperdalam, terus ingin meningkatkan kapasitas diri, ingin menambah jam terbang, kita akan fasilitasi. Indonesia Jabar Mengaji dan Indonesia Mengaji akan berupaya untuk terus memfasilitasi agar siapapun yang memang sungguh-sungguh mau terus belajar, ya ada ruang untuk bisa terus belajar gitu ya. Ini menariknya ketika kita mau belajar dan bukan sekedar formalitas ya. Saya berharap sebetulnya kalau hal-hal yang kaitannya cuma sekedar formalitas, ya harus kita tanggalkan lah ya. Karena betapa sayangnya kalau sebuah keilmuan akhirnya ya kita ikut training sekedar ikut saja, habis itu ya sudah gitu ya. Setelah ikut training, sudah ya sudah gitu ya. Tapi kita berharap setelah training
ilmunya dipraktekkan, dimanfaatkan ya, karena ilmu yang paling bermanfaat tentu adalah ilmu yang bisa ilmu yang bisa dipraktekkan, bisa dimanfaatkan, bisa memberikan manfaat buat banyak orang gitu ya. Jadi Bismillah, insya Allah Jabar Mengaji, Indonesia Mengaji terus akan memfasilitasi, bahkan terus akan berupaya membuat pelatihan-pelatihan yang nanti Bapak Ibu semua bisa mengikuti agar ya, kompetensinya terus ya terasah, kemudian kapasitas kemampuan-kemampuan lain selain keilmuan yang kaitannya dengan materi SMQ-nya, tetapi juga yang terkait dengan how to deliver-nya gitu ya, bagaimana mendeliver materi ini dengan lebih menarik, bagaimana menggunakan katakanlah sosial media gitu ya sebagai sarana media dakwah. Ini juga kita akan terus bekali ya, karena kita ada berada di dunia digital, di era digital yang kalaulah kita tidak memanfaatkan ya kesempatan ini akan diisi oleh konten-konten yang negatif gitu ya. Saat ini sudah banjir nih konten-konten negatif yang sebetulnya sangat memprihatinkan kondisinya gitu ya, karena generasi penerus ya, generasi milenial, generasi zilenial, jadi generasi Z nih jadi zilenial gitu ya, belum lagi turun lagi ke generasi alpha. Ini orang-orang yang kemudian sangat familiar dengan dunia digital, dengan sosial media. Maka kalau kita tidak mengantisipasi dengan baik gitu ya, kita tidak betul-betul juga ada di wilayah tersebut dengan mengisi dengan konten-konten yang positif, nanti generasi kita terpapar oleh hal-hal yang negatif. Ke depan Indonesia Mengaji, Jabar Mengaji juga ya akan membuat depannya kita bikin sosial media sendiri yang tidak terpapar dengan hal negatif, sehingga ya siapapun yang bergabung terlindungi dari konten-konten yang tentu ya membawa kerusakan, itu harus kita hindari. Alhamdulillah guru kita bersama Pak Kiai Adib, Pak Kanwil sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kita akan simak baik-baik pembelajarannya ya, karena selalu ya menurut saya kehadiran beliau akan selalu menarik, karena beliau sendirilah yang kemudian merumuskan konsep Smart Method Bil Qalam. Jadi beliau yang paham ya. Kami berharap ke depan lahir nih Pak Kiai Adib yang baru ya, duplikat-duplikatnya yang kita menyebar ke seluruh seantero Indonesia ke depannya. Bahkan bukan cuma seantero Indonesia, tapi ke seluruh penjuru dunia, membantu masyarakat Muslim dunia yang non berbahasa Arab agar lebih mudah memahami makna Al-Quran. Mangga Pak Kiai. Terima kasih Kang Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat, salam semangat semua pada seluruh sahabat Indonesia Mengaji, terutama peserta TFT SMQ, khusus untuk wilayah Indramayu, guru-guru PAI. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada hari ini kita akan masuk pada materi tentang jenis-jenis kalimah isim yang tentu sangat penting untuk bisa kita pahami dan bekalkan kepada siswa-siswi kita yang ingin mengenal bahasa Arab Al-Quran. Di pertemuan sebelumnya kita telah mengenalkan tentang jenis-jenis kalimah huruf atau kata depan yang sangat banyak ragamnya di dalam bahasa Arab ya. Berbagai macam jenisnya dan maknanya tentu itu penting untuk difahami dan selalu dipraktekkan di dalam pengajian kita ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita juga sudah membahas beberapa surah-surah pendek. Harapannya kita juga memiliki pemahaman tentang pokok-pokok kandungan Al-Quran, terutama surah-surah pendek yang sering kita baca di dalam sholat dan dalam doa sehari-hari kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sahabat Jabar Mengaji, kita akan membaca surah Al-Quran yang akan menjadi bahan latihan kita pada pembelajaran di pelajaran kedua ini, dan kita akan perdengarkan juga Nazam SMQ pelajaran ketiga yang akan diputar oleh Kang Ahmad. Tapi sebelumnya saya minta kesediaan dari peserta untuk membaca surah pendek yang akan menjadi praktek pelajaran kita di pelajaran ketiga ini. Ya, silahkan Kang Ahmad diputar dulu nontonnya.
Kalimat isim juga banyak jenisnya, nakiro umum ma'rif khusus maknanya, diawali alif lam atau idhofah, nama-nama disebut isim ma'rifah. Juga 3 isim harus hafal betul, isim domir isyarah juga mausul. Domir yang terpisah disebut munfasil, yang tersambung rabbuhu itu muttasil. Hadza dan hadihi, dzalika dan tilka, isyarahuna dan juga ulaika, alladzi allati ma juga lafadz ma, penghubung anak kalimat digunakan. Isim mufrad jadi musanna dan jamak, tambah alif nun waw nun artinya banyak, tambah alif ta untuk muannas salim, jamak taksir tak teratur jangan jaim. Mata mata aina kaifa ayyunka, itu semua bentuk isim istifham. Amama foko ba'da qabla dan al'an, khalfa wa ro'a baina makan dan zaman. Oke, terima kasih Kang Ahmad atas putaran dari Nazam bil Qalam pelajaran ketiga yang tentu sangat penting untuk kita pahami Bapak Ibu sekalian. Jadi pelajaran ketiga ini mengenai jenis-jenis kalimat isim. Tentu dalam prakteknya bisa saja pelajaran ketiga ini tidak sekaligus dalam satu pertemuan, tetapi saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian karena saya anggap sudah familiar dan tinggal memahami substansinya saja apa yang diajarkan, maka akan saya sampaikan bahwa pelajaran ketiga tentang isim ini menjadi modal penting untuk fahmu ma'anil mufradat, memahami makna kosakata di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, saya mohon Coach Hidayat ada yang bersedia membacakan surah pendek. Saya akan praktekkan surah Az-Zalzalah yang menjadi praktek dari apa yang akan kita akan kita kaji pada hari ini. Baik. Siapa? Silakan. Saya langsung tunjuk saja ya, karena Ya, pasti semua boleh. juga bisa melakukannya. Ini ada Pak Abdul Rahman, SMKN 2 Indramayu. Pak Abdul Rahman, boleh mute-nya dibuka? Mute-nya tertutup kembali, Pak. Masih di unmute. Dari Coach Ahmad, Kang Ahmad mungkin, saya yakin. Sudah dibebaskan, Pak. Ya, oke. Mangga Pak Abdul Rahman dibacakan surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah. Oh, nggak ada suaranya. Masih nggak ada suaranya. Penyebutan namanya Pak tadi kurang tepat, siapa Pak? Pak Badrudin atau Pak siapa? Abdul Rahman, Pak Abdul Rahman SMKN 2 Indramayu. Atau ada yang sudah lebih siap, boleh dibuka mute-nya, sebut saya gitu. Siap? Siap. Saya. Sebut namanya. Mana dari SMA Prakarya Anjatan. Ya, silakan. Nanti kesempatan berikutnya Pak Abdul Rahman bisa di kesempatan berikutnya. Mangga yang barusan menyatakan kesiapan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mas Kana. Mangga Pak Yai. Baik, makasih Pak Mas Kana yang sudah membacakan surah Az-Zalzalah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Akan kita kaji nanti pada saat kita latihan untuk mengenal tentang jenis-jenis kalimat isim dan maknanya, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, nanti pada saat kita menjelaskan kepada peserta didik, memang harus lebih hati-hati karena pelajaran ketiga ini kalau cara menyampaikannya kita tidak gradual, nanti akan membuat mereka akan bingung, begitu ya. Baik, pertama kita sudah tahu tentang apa itu kalimat isim, ya, atau dalam bahasa Indonesianya kata benda, meskipun tidak persis seperti itu. Nah, ini ada beberapa jenis, ya. Pertama dari segi maknanya, ada yang spesifik, ya, ada yang umum, ya. Yang umum disebut dengan isim nakirah, yang spesifik disebut dengan ma'rifah, ya. Kita tidak perlu harus hafal nakirah dan ma'rifah, tapi karena kaitannya dengan makna, maka kita penting untuk memahami tentang maknanya. Isim nakirah itu isim yang menunjuk pada sesuatu yang umum, tidak spesifik, ya. Seperti lafaz yatiman, ya. Yatiman menunjukkan makna yatim, anak yatim yang ada hubungan kerabat. Tetapi di sini masih umum sekali, ya, tidak menunjuk pada seseorang, ya. Itu seperti lain lagi misalnya kata tilmizun, siswa, itu menunjukkan arti siswa secara umum, ya. Bisa siswa di sekolah A, bisa siswa di sekolah B, dan seterusnya, semua, ya, mencakup semua siswa. Sedangkan isim ma'rifah yaitu sudah menunjuk pada suatu arti yang tertentu, ya. Kapan? Yaitu ketika ada alif lam di depannya. Seperti tadi, yatiman diberi al menjadi al yatim, ya. Jadi sudah anak yatim tertentu, yang dimaksud bukan anak yatim secara keseluruhan atau umum, begitu. Atau at-tilmiz itu sudah menunjuk pada seorang siswa, begitu, ya. Kalau dalam bahasa Inggris sih sudah ada the, gitu ya, the, itu ya. Kemudian yang kedua, kalau isim itu menjadi tertentu maknanya ketika diidhofatkan. Nah, ini di pelajaran pertama kita sudah kenalkan, diidhofatkan, disandarkan kepada isim yang sudah tertentu juga. Seperti lafaz Rabbun. Rabbun itu artinya Tuhan, ya. Dengan T kecil bisa yang dipertuhankan, ya. Apa saja. Tetapi ketika sudah disebut hazal bait, jadi disandarkan ke hazal bait, falya'budu, maka hendaklah mereka menyembah Rabba hazal bait, Tuhan pemilik rumah atau Ka'bah ini, ya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah diidhofatkan kepada sesuatu yang tertentu, maka menjadi tertentu. Seperti tadi, qalamun. Qalamun artinya pena, ya. Berarti umum tuh, bisa pena mana saja. Tapi kalau qalami, berarti kan penaku, gitu ya. Atau qalamu Khalidin, pulpennya Khalid, berarti sudah tertentu itu, ya. Sudah spesifik, sudah menunjukkan arti yang khusus, begitu. Kemudian isim alam. Ini isim alam itu menunjukkan makna nama, ya. Isim alam, nama seseorang, nama kampung, nama negara, itu sudah tertentu. Kalau sudah kita sebut Fatimah, ya bukan Zainab, bukan Maryam, dan yang lainnya. Nah,
Kemudian yang penting lagi, ini nomor 4 yang harus kita tahu, yaitu ada beberapa jenis isim yang kategorinya tertentu atau ma'rifah. Yang pertama adalah kata ganti. Nah, kata ganti itu dalam bahasa Arabnya adalah isim dhamir, ya. Seperti kata ganti orang pertama, saya, kami, bahasa Arabnya ana dan nahnu. Orang kedua, dia, mereka, bahasa Arabnya huwa, hiya, begitu ya. Hum, hunna, ya itu ya. Kemudian jenis-jenis dengan jenis-jenisnya isim dhamir itu sudah tertentu. Kalau misalnya saya sebut ana, saya berarti bukan dia, bukan mereka. Kemudian yang kedua ada namanya isim mausul dalam bahasa Arab itu, yaitu kata penghubung. Kalau bahasa Inggrisnya conjunction, ya, kata penghubung. Itu juga sudah tertentu. Allazi, allati, itu ya. Nanti akan kita jelaskan secara spesifik. Kemudian isim isyarah. Isyarah itu menunjukkan arah, begitu ya. Kata tunjuk seperti haza, hazihi, nah itu juga isim tuh ya, tapi sudah tertentu. Jadi ada 3 isim yang sudah masuk kategori ma'rifah, yaitu kata ganti, apa bahasa Arabnya? Dhamir. Isim mausul atau penghubung, ya, conjunction. Dan yang ketiga adalah isim isyarah yang menunjukkan kata tunjuk, begitu ya. Nah, ini secara spesifik dijelaskan di sini. Apa itu isim dhamir? Dalam bahasa Arab itu, isim dhamir itu sangat banyak, ya, karena beda laki-laki, beda perempuan, beda untuk tunggal, beda untuk ganda, dan beda untuk jamak. Karena dalam bahasa Arab itu ada ganda juga. Dalam bahasa Inggris kan adanya tunggal sama jamak saja. Nah, itu makanya lebih banyak. Kemudian orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ini isim dhamir ada 2 kategori, yaitu dhamir kata ganti yang berdiri sendiri, namanya munfasil, ya. Huwa, huma, hum. Nah, itu. Hiya, huma, hunna untuk perempuannya. Anta, antuma, antum untuk orang kedua laki-laki. Anti, antuma, antunna untuk orang kedua perempuan. Kemudian untuk orang pertamanya ana dan nahnu. Nah, ini bisa dihafalkan dengan cara misalnya gitu, gini ya. Tangan kanan itu huwa untuk laki-laki 1, huma 2 ya. Hum 3 itu ya. Untuk perempuannya kiri misalnya. Hiya, huma, hunna. Nah, itu ya. Dengan orangnya tidak ada. Kalau orangnya ada kita tunjuk anta, antuma, antum gitu ya. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Itu perlu dihafal untuk dhamir ini karena satu sangat banyak dan sering dijumpai dalam setiap ungkapan kalimat di dalam bahasa Arab ya, sehari-hari maupun di Al-Qur'an terutama ya. Itu dhamir yang berdiri sendiri namanya munfasil. Kemudian yang kedua namanya dhamir muttasil ketika disambung dengan kata lainnya. Seperti huwa digandeng dengan rabbun menjadi rabbuhu ya, huwanya menjadi hu ya. Nah, penulisannya disambung. Ini seperti yang setelah sampaikan di pelajaran pertama. Huma tetap tetapi dengan disambung rabbuhuma, hum tetap. Jadi rabbuhu, rabbuhuma, rabbuhum. Hiya berubah menjadi ha ya. Hiya digandeng dengan rabbu menjadi rabbuha. Huma tetap, hunna tetap ya. Yang berubah sekali ini anta ya. Anta digabung dengan rabbun menjadi rabbuka ya. Antuma menjadi rabbukuma, antum menjadi rabbukum. Jadi rabbuka, rabbukuma, rabbukum. Tuhanmu, Tuhan kalian. Dalam bahasa Indonesia cuma 2 saja terjemahnya ya, kamu dan kalian. Begitu juga yang perempuan, anti menjadi rabbuki, rabbukuma, rabbukunna. Ana berubah menjadi rabbi, menjadi ya-nya, kemudian nahnu menjadi rabbuna. Itu namanya dhamir muttasil ya, kata ganti yang disambung. Bahasa Indonesia sih Tuhannya, Tuhanmu,
Tuhanku. Ku-nya itu ya kata ganti, tapi kata ganti namanya dhamir muttasil dalam bahasa Arab. Jadi ingat, isim dhamir ada dua jenis di sini. Dhamir munfasil yang berdiri sendiri, dhamir muttasil yang disambung. Bagaimana menghafalnya? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, usahakan itu familiar ya, hafal. Karena apa? Karena sering dijumpai. Kalau dhamir muttasilnya rabbuhu, rabbuhuma, rabbuhum, rabbuha, rabbuhuma, rabbuhunna, rabbuka, rabbukuma, rabbukum, rabbuki, rabbukuma, rabbukunna, rabbi, rabbuna. Kalau digandengnya dengan rabbun. Kalau digandeng misalnya dengan kitabun. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Tinggal diteruskan seperti itu ya. Begitu latihan terus-menerus sehingga anak-anak kita familiar dengan kata ganti dalam bahasa Arab ini ya. Karena ini akan menjadi dasar. Kalau ini Susti belum hafal ya, nanti kesananya ketika harus menghafal dhamir fa'il yang ada pada fi'il agak susah. Jadi ini betul-betul harus dihafalkan ya. Nah, jadi seperti ini ya. Huwa digandeng menjadi rabbuhu, huma tetap ya, hiya menjadi rabbuha ya, huma sama hunna tetap, anta berubah menjadi ka begitu. Ini ya, ana menjadi rabbi, nahnu menjadi rabbuna itu ya. Satu tadi domir ya. Yang kedua isim mausul nih ya, isim mausul. Kata penghubung dalam bahasa Arab disebut dengan isim mausul. Nah, ragam kata penghubung yang sering dijumpai dalam bacaan ayat Al-Quran antara lain nih, allazi dan allazina ya. Allazi untuk satu orang, allazina untuk banyak. Tapi terjemahnya sama bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya yang ya. Allazi khalaqakum, yang telah menciptakanmu begitu ya. Allati dan allati juga sama terjemahnya yang ya. Kemudian ma dan man juga terjemahnya yang. Kemarin ada yang bertanya bagaimana membedakan ma nafi pada pelajaran kedua dengan ma di sini isim mausul. Akan dilihat dari konteks kalimatnya begitu ya. Dari syaqul kalam namanya dalam bahasa Arab itu ya. Bedanya ma itu untuk barang biasanya ya. Man itu untuk manusia begitu ya. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang gitu ya. Itu ya. Nisfu ma taraka, setengah apa yang, nah, itu namanya isim isyarah. Jadi yang kedua isim mausul maksud saya. Kemudian yang ketiga isim isyarah yang menunjukkan arah atau penunjuk ya. Ini banyak dijumpai haza dan hazihi untuk yang dekat ya, terjemahnya ini. Inna hadzal qur'ana, hazanya ini isim isyarah. Kemudian untuk yang sedang atau jauh yaitu zalika, tilka dan ulaika ya. Kemudian tempat dekat dan jauh huna dan hunalika. Jadi ada 3 isim yang sudah masuk kategori ma'rifah, yaitu tadi pertama isim dhamir, kedua isim mausul, dan ketiga isim isyarah dengan jenis-jenisnya. Ini kalau kita sudah paham 3 jenis ini akan lebih mempermudah lagi karena dalam setiap ungkapan ayat akan sering kita jumpai 3 jenis isim ini ya. Isim dhamir, isim mausul, dan isim isyarah. Seperti halnya juga huruf ya di atas begitu ya. Nah, kalau sudah paham itu insya Allah ini masuk di kategori 87 kata yang 33.000 kali dijumpai di dalam Al-Quran ya. Jadi penting sekali untuk paham, dan insya Allah kalau sudah sampai sini hafal itu kita berarti sudah punya bekal. Kemudian yang kedua, kalimat isim dari segi laki-laki dan perempuan ya, dalam bahasa Arab itu namanya muzakkar dan perempuan namanya muannas. Nah, dibedakan kalau di bahasa Arab itu cirinya kalau perempuan itu diberi tambahan tak marbutoh namanya di belakang, tak marbutoh, seperti
Wala 'abdum mu'minun khairum min musyrikin. Sungguh seorang laki-laki hamba sahaya yang beriman lebih baik dari laki-laki yang musyrik, ya. Kemudian kalau perempuannya wala amatum, tadi abdun amatun, mukminun mukminatun, ya, khairum min musyrikin musyrikatin. Jadi cirinya apa untuk yang perempuan itu? Ada tambahan tak marbutoh. Tilmizun, siswa laki-laki. Kalau perempuan tinggal ditambah tak marbutoh, tilmizatun. Muslimun muslimatun, mukminun mukminatun. Nah, itu dari segi gender, ya, laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian isim dari jumlah, ya. Dari jumlah itu kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia hanya tunggal dan jamak, ya. Bahasa Arab itu ada 3. Ada tunggal, ada ganda, ada jamak. Tunggal disebut dengan mufrad, ganda disebut dengan musanna, jamak ya jamak, begitu ya. Nah, seperti apa contohnya? Al-mu'min, seorang mukmin, mufrad. Al-muslim, seorang muslim. Al-muhsin, seorang muhsin. Ketika dijadikan ganda 2, itu ada tambahan alif nun atau ya nun. Bisa alif nun, bisa ya nun. Seperti al-mu'min menjadi al-mu'minani atau menjadi al-mu'minaini, ya. Artinya 2 orang, gitu ya. Al-muslim, al-muslimani, al-muslimaini, al-muhsin, al-muhsinani, al-muhsinaini, at-talib, at-talibani, at-talibaini, al-mu'minah, al-mu'minatani, al-mu'minat. Jadi tambahannya alif nun atau ya nun, itu ya. Itu namanya isim musanna, menunjukkan arti 2, itu ya. Itu. Kemudian jamak. Jamak ini nanti dalam bahasa Arab itu ada untuk laki-laki, namanya jamak muzakkar salim, untuk laki-laki, ya. Seperti tadi al-mu'min, seorang mukmin. Kalau banyak gimana? Bisa tambahannya waw nun, bisa ya nun. Al-mu'minuna, al-mu'minina. Al-muslim, al-muslimuna, al-muslimina. Al-muhsin, al-muhsinuna, al-muhsinina. At-talib, at-talibuna, at-talibina. Namanya adalah jamak muzakkar salim. Yang beraturan, ya, ada rumusnya, ya. Kemudian untuk yang perempuannya itu namanya jamak muannas. Tadi muannas kan perempuan, ya. Jamak muannas salim yang beraturan itu tambahannya alif dan ta, ya. Seperti al-mu'minah, seorang mukmin perempuan, kalau dijamakkan menjadi al-mu'minat, begitu ya. Tambahannya alif dan ta. Al-muslimah, muslimat. Al-muhsinah, muhsinat. Cuma dalam Al-Quran itu biasanya penulisannya tidak menggunakan alif, tapi menggunakan harokat berdiri. Al-mu'minat, al-muslimat. Jadi kalau dalam bahasa Arab biasa ini yang disebut dengan Rosam Utsmani tadi. Kemarin ada yang bertanya tentang bismillah. Sama seperti halnya penulisan jamak muannas salim, gitu ya. Itu yang kedua, jamak muannas salim. Yang ketiga, jamak taksir. Taksir ini tidak beraturan, ya. Kalau ini tidak pakai rumus, harus lihat di kamus. Seperti rojulun, jamaknya rijal, ya. Kolbun, kulubun, ya. Itu ya. Seperti itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, jenis-jenis isim tadi dari segi yang pertama tadi maknanya ada nakirah, ada ma'rifah. Yang ma'rifah itu yang sudah tertentu itu kalau sudah ada al atau diidhofatkan atau nama. Dan 3 isim, yaitu isim domir, kata ganti, isim mausul, conjunction, dan isim isyarah, ya. Isim domir ada domir munfasil, domir muttasil, ya. Kemudian isim dari segi laki perempuan ada muzakkar, muannas. Kemudian isim dari segi jumlah ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Tentang mufrad, musanna, jamak ini perlu diperhatikan betul, ya, karena banyak dijumpai juga, ya. Demikian saya kira mungkin kita akan dengarkan lagi sekali lagi bait nazam Kang Ahmad, supaya tadi pelajaran yang kita pelajari tadi coba kita lihat di dalam nazamnya seperti apa. Silakan Kang Ahmad.
diputar lagi nazamnya biar refresh begitu ya. Saya lihat kepalanya sudah banyak yang mengkerut gitu. Ketika harus nah, nanti juga kita menyampaikan ke anak-anak mungkin secara pelan-pelan ya yang begini sambil dilatih ya. Insya Allah akan mudah ya karena kita sudah menggunakan tahapan-tahapan dalam belajar bahasa Al-Qur'an ini sehingga kemudian bisa betul-betul memahami ya. Silakan Kak Ahmad. Kalimat isim juga banyak jenisnya, nakirah umum ma'rif khusus maknanya, diawali alif lam atau idhofah, nama-nama disebut isim ma'rifah. Juga 3 isim harus hafal betul, isim dhamir isyarah juga mausul. Dhamir yang terpisah disebut munfasil, yang tersambung rabbuhu itu muttasil. Hadza dan dzalika dan tilka, isyarahun dan juga ulaika. Allati ma juga lafadz ma, penghubung anak kalimat digunakan. Isim mufrad jadi musanna dan jamak, tambah alif nun waw nun artinya banyak, tambah alif ta untuk muannas salim, jamak taksir tak teratur jangan jaim. Mabada mata aina kaifa ayyuka, itu semua bentuk isim istifham. Amama fawqa ba'da qabla dan al-an, khalfa wa ra'a baina makan dan zaman. Oke, terima kasih Kang Ahmad sudah memutarkan bait nazamnya. Jadi kalau bait nazamnya kita hafal insya Allah akan mudah begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ada jenis isim lainnya ya selain yang tadi kita sebutkan, ada namanya isim istifham. Loh, apa bedanya dengan huruf? Ingat kalau huruf itu tidak bisa berdiri sendiri ya menjadi sebuah kedudukan ya. Misalnya sebagai subjek kan nggak bisa kalau huruf. Tapi kalau isim itu bisa berdiri sendiri. Nah, itu ada beberapa isim ya yang menunjukkan kata bertanya. Seperti apa tuh? Ma, apa, maza, apakah gitu ya. Mahaza berarti maknya itu loh kok ini ada mak lagi. Bagaimana membedakannya? Konteks kalimat sekali lagi ya. Konteks kalimatnya. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir fayaquluna, maka mereka berkata maza, apa ya, aradallahu, yang dikehendaki oleh Allah, bihaza, dengan ini, masalan sebagai sebuah perumpamaan. Maza itu kemudian mata artinya apa? Kapan, ya kan? Aina, di mana? Kaifa, bagaimana, atau anna. Ai, di mana? Ya. Kam, berapa? Itu antara lain namanya isim istifham ya. Mata, aina, kaifa, kaifa haluk ya. Itu ya. Kam hadza, berapa harga ini kam. Nah, itu semuanya namanya isim menunjukkan bertanya, istifham ya. Kemudian zorof, zorof zaman, zorof itu keterangan waktu dan keterangan tempat. Makan itu tempat ya, seperti al-an, sekarang ya. Kemudian lada, di sisi, ladun, di sisi, baina, antara ya, di antara, qabla, sebelum ya. Qabla itu bisa zaman, bisa makan ya. Kemudian ba'da, sesudah, fauqa, di atas, amama, di depan, waro'a, di belakang, khalfa, di belakang juga, duna, di bawah, ma'a, beserta, lama, ketika, haitsu. Nah, ini ada, ini tentu bisa dibaca, dipelajari ya, yang fungsinya menunjukkan keterangan waktu maupun keterangan tempat. Ini sering dijumpai juga, maka ini juga harus dipegang ya makna ini. Karena masuk dalam 87
kosakata yang 33.000 kali kita jumpai. Ini ya, termasuk di dalamnya ya. Tadi dhamir ya, kemudian isyarah dan ini ya. Jadi kalau kita sudah sampai pelajaran 3 ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang saya maksud 87 terulang-ulang atau di bawah 100 terulang-ulang itu sampai 33.000 kali, sebenarnya ini. Jadi kalau kita sudah menguasai pelajaran dari 1 sampai 3 ini, sebenarnya kosakata yang 41% dari Al-Quran itu sudah dipegang oleh kita sebenarnya. Itu ya. Jadi insya Allah jelas sekali ini ada hasil penelitiannya seperti itu. Ya, penting bagi pembaca untuk terus berlatih membedakan jenis-jenis isim. Ya, tadi ada isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim istifham dan seterusnya, mufrad, musanna, jamak, serta dapat menentukan makna dari setiap isim yang dijumpai dalam bacaan ayat Al-Qur'an. Apa sebabnya? Ini dapat membantu kita melakukan tadabbur atas ayat Al-Qur'an yang sedang kita dengarkan atau kita bacakan sendiri tanpa harus melihat terjemahnya. Jadi akan membantu sekali kita memahami makna kosakata ya. Tadi kita sudah membaca surah Az-Zalzalah ya. Kita coba sebelum ke sana kesimpulan dulu ini. Isim dari segi maknanya ada nakirah, ada ma'rifah ya. Nakirah itu umum ya, ma'rifah itu sudah tertentu. Apa saja isim ma'rifah itu? Yang pertama adalah isim yang ada alif lamnya. Ya, yang ada alif lamnya. Kitabun umum, tapi kalau al-kitab sudah tertentu ya. Kemudian yang kedua al-mudhaf yang diidhofatkan kepada kata lainnya yang sudah tertentu ya. Kemudian ismul mausul, isim dhamir, satu lagi yang belum masuk sini isim isyarah, harusnya tambah lagi satu isim isyarah ya. Isim dhamir ada 2 jenis, ada dhamir munfasil yang berdiri sendiri huwa huma hum dan seterusnya, ada yang disambung ya, rabbuhu rabbuhuma rabbuhum ya. Kita buka lagi tentu untuk kita bisa hafalkan lagi ya. Kemudian dari kuantitasnya nih ya, ada yang mufrad tunggal, ada musanna, ada jamak ya. Mufrad seperti mukmin, al-mukmin ya. Kalau dijadikan musanna tambah alif nun atau ya nun, al-mukminani atau al-mukminaini, al-mukminatani atau al-mukminataini, 2 mukmin. Jamak itu ada 3 jenis, jamak mudzakkar salim untuk laki-laki seperti al-mukmin, maka kalau dijamakan menjadi al-mukminun atau al-mukminin, gitu ya. Al-muslim, al-muslimun, al-muslimin, nama jamak mudzakkar salim. Jamak muannas salim untuk perempuan, al-mukminah dijamakkan. Tinggal ditambah alif dan ta. Al-mukminat ya. Al-muslimah, al-muslimat itu namanya jamak muannas salim. Kemudian yang ketiga, jamak yang tidak beraturan namanya jamak taksir ya. Kalau ini harus lihat di kamus. Rajulun, 1 orang laki-laki, rijal banyak. Masjidun, masajid, biasanya untuk kata benda nih ya, banyaknya gitu. Kemudian dari gender ada muzakkar untuk laki-laki, muannas untuk perempuan seperti at-talib, siswa. Kalau siswi at-talibah, begitu ya. At-tilmiz, at-tilmizah, begitu. Nah, jenis isim lainnya yang harus kita hafal yaitu pertama adalah isim istifham untuk bertanya apa saja, ma, maza, aina, kaifa, bagaimana, mata, di mana, kam, berapa, itu isim istifham. Kemudian dzaraf zaman dan dzaraf makan, keterangan waktu maupun keterangan tempat seperti amama, itu berarti keterangan tempat di depan ya. Waro'a di belakang ya. Kalau misalnya ba'da setelah, itu berarti waktu, begitu ya. Itu namanya adalah dzaraf zaman ya. Baik, itu tadi jenis-jenis isim. Kalau kita sudah menguasainya, insya Allah 87 kosakata yang 33.000 kali diulang dalam Al-Quran atau 41% ada di tangan kita.
Kita tadi sudah membaca surah Az-Zalzalah ya. Kita coba praktekkan pelajaran kita di surah Az-Zalzalah langsung. Di sini banyak sekali surah-surah yang kita pelajari, tapi karena waktunya yang singkat ya, maka kita langsung ke surat Az-Zalzalah. Ya, sudah dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Surat Az-Zalzalah artinya kegoncangan. Ini cerita tentang hari kiamat. Ya, ini tergolong surah Makkiyah, isinya tentang hari kiamat serta yang akan dialami oleh manusia ketika itu, dan pada saat itu akan tampak semua amal kebaikan dan semua amal kejahatan sekecil apapun. Jadi jangan sepelekan, kita berbuat baik meskipun kecil nanti akan tampak di hadapan kita. Begitupun juga jangan sepelekan berbuat jahat meskipun kecil juga akan tampak di hadapan kita kelak di hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, itu pesan penting yang ada di dalam surat Az-Zalzalah. Kita coba ayat yang pertama, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Ya, mana kalimah isimnya? Di sini ada lafaz al-ardu. Ya, jelas adalah isim. Ya, ada alnya. Ya, berarti ini sudah masuk kategorinya tertentu ya. Al-ardu bumi. Zilzalaha ini juga ada hak di situ. Haknya adalah dhamir muttasil ya. Kata ganti yang disambung ya. Haknya itu kembali kepada al-ardu bumi ya. Idza zulzilat apabila digoncangkan al-ardu bumi zilzalaha dengan goncangan yang dahsyat gitu ya. Kalau izanya huruf ya, izanya huruf ini. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Isimnya mana? Lafaz al-ardu ya, kemudian juga lafaz asqalaha ya. Al-ardu wa akhrajat dan mengeluarkan. Al-ardu bumi, asqalaha isi perutnya. Nah, ini lafaz asqal itu adalah jamak taksir dari saqlun. Asqalun, oke ya. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, ma laha, mengapa bumi menjadi begini ya. Berarti maknya ini isim istifham, ma laha ya. Haknya adalah dhamir muttasil. Lamnya apa lamnya? Lamnya huruf ya, huruf jar. Wa qala al-insan, dan manusia bertanya, ma laha, mengapa bumi menjadi seperti ini? Ya, ketika nanti terjadi guncangan yang sangat dahsyat di datangnya hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, lafaz yauma ini menunjukkan keterangan waktu atau dzaraf zaman ya. Yauma idzin tuhadditsu fi'il, akhbaraha ini adalah bentuknya jamak taksir tadi ya. Menceritakan berita-beritanya. Kalau mufradnya adalah khobar, sudah jadi bahasa kita. Jamaknya akhbar, ya. Di situ diidhofatkan ke ha dhamir muttasil ya. Nah, bagaimana menceritakannya? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna di situ ba-nya huruf jar, anaknya huruf taukid, robba isim. Nah ini robba isim ya, isim mufrad. Kaknya apa? Dhamir muttasil. Bi anna rabbaka, karena sesungguhnya Tuhanmu
auha telah memerintahkan laha kepadanya. Laha lamnya huruf jar, hanya dhamir muttasil. Ya, dijumpai terus ya dalam setiap ayat isim-isim yang tadi kita pelajari. Kalau kita sudah ada di tangan, insya Allah tidak akan susah. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin, pada hari itu, yasduru keluar, ya berarti fiil nih, lafadz yasdur fiil akan dipelajari besok. An-nasu isim, manusia. Pada hari ini manusia keluar dari kuburnya, maksudnya yasdur itu keluar dari alam kuburnya. Ashtatan, dalam keadaan bermacam-macam. Liyuraw, supaya diperlihatkan a'malahum, kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Jadi nanti di hari kiamat itu kita dibangkitkan dari alam kubur kita untuk langsung melihat amal perbuatan kita ketika di dunia. Begitu ya. Ini kemudian ayat berikutnya, disitulah kemudian maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal, berarti mannya ini apa nih? Isim mausul tadi, ya kan? Maka barang siapa ya'mal yang mengerjakan. Jadi fa-nya huruf, mannya isim mausul tadi di pelajaran yang baru kita pelajari. Ya'mal fi'il, besok kita pelajari. Misqala zarratin, ini mudhaf ilaih. Misqala zarrah, ya, seberat zarrah pun, zarrah itu artinya adalah atom ya. Untuk yang kita pelajari ini bisa artinya atom, artinya partikel yang terkecil, bahkan lebih di bawah atom lagi mungkin, kata Kang Hidayat sih. Ada sekarang sudah bukan atom lagi, ada lagi nano katanya, yang lebih kecil lagi ya, teknologi nano. Nah ini artinya sekecil apapun amal perbuatan kita itu pasti akan dilihat oleh kita balasannya. Baik kebaikan, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun kebaikan akan kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi kita jangan menyepelekan kebaikan maupun kejelekan sedikit pun ya. Kita pernah ada cerita, ada seorang pelacur ya, kemudian dia pulang ya, melihat ada seekor anjing yang kehausan. Dia ambil sepatunya untuk mengambil air dan diberikannya air itu kepada anjing. Dan anjing itu pun sudah tidak kehausan lagi. Maka dia masuk surga dengan kebaikannya itu. Dan sebaliknya, ada seorang ahli ibadah, ya, perempuan ahli ibadah, dia menahan seekor kucing. Sehingga kucing itu kemudian tidak makan, kelaparan dan mati. Dan dia dihukum masuk neraka karena dia mengekang seekor kucing sampai meninggal karena dia kelaparan. Itu jadi kita tidak boleh, itu hadis ya. Kita tidak boleh menyepelekan, bahkan apalagi kalau kepada manusia, itu kepada binatang saja seperti itu, apalagi kepada manusia. Maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk selalu berbuat baik ya kepada siapapun, sekecil apapun kebaikan kita yang bisa kita lakukan, jangan kita sepelekan karena akan kita lihat pahalanya kelak di hari kiamat. Pun juga demikian kejelekan, kejahatan kita, sekecil apapun kita berusaha untuk menahan, jangan sampai melakukannya baik kepada manusia maupun kepada makhluk yang lain ya, sehingga itu nanti akan menjadi terlihat balasannya kepada kita semua. Ini pesan penting yang ada di surah Az-Zalzalah yang kita barusan baca. Demikian Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu, barangkali ada yang berinteraksi ya, ada sekarang jam 5:53, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya kembalikan kepada Kang Hidayat. Ya, terima kasih Pak Yai. Kita akan buka sesi tanya jawab, tapi sebelumnya mari kita biasakan untuk memberikan respek kita yang luar biasa kepada guru kita. Ada di bagian reaction ya. Mari kita berikan hati kita untuk Pak Kiai. Ayo semua latihan memberikan reaction. Semua yang belum terbiasa kita biasakan karena membangun nilai-nilai ini menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran. Pak Kiai sudah memberikan hatinya buat kita bersama, maka kita juga ya apresiasi beliau dengan sangat luar biasa. Kita buka tanya jawab. Silakan untuk penanya pertama. Yang pertama kali, langsung Pak Wawan sudah langsung acungkan telunjuknya. Mangga Pak Wawan, SMP 2, silakan. Terima kasih Pak Kiai.
semoga ilmunya bermanfaat dan pasti bermanfaat buat kami, guru-guru Amin. PAI. Amin. 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 Ada 2 pertanyaan Pak Kiai. Yang pertama, ketika kita menentukan isim domir, di mana di situ ada laki-laki, ada perempuan, kita pilihnya hum apa huna. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Zalzalah ayat yang pertama, di situ al-ardu zilzalaha. Kenapa bukan zilzalahu? Padahal nggak pakai tamar butoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yai. Baik, makasih Pak Wawan sudah merespon dan bertanya bagaimana menentukan kata ganti ya. Apakah kita pakai hum atau hunna? Ya, jadi kalau hum itu untuk yang laki-laki, kalau hunna itu untuk yang perempuan. Ya itu ya. Jadi di sini ya, memang di bahasa Indonesia itu sama terjemahnya mereka ya, huma juga mereka ya, tapi dalam bahasa Arab itu kalau ini untuk laki-laki, robbuhu, robbuhuma, robbuhum untuk laki-laki, robbuhu ya. Atau di sini ya, huwa dia ya laki-laki, kalau hunna mereka perempuan. Jadi huwa huma hum ini untuk yang laki-laki, hiya huma hunna untuk yang perempuan ya. Jadi kalau hiya itu 1 orang, huma mereka berdua, hunna mereka banyak. Kira-kira begitu ya. Tapi bahasa Indonesianya kan mereka juga, nah gitu ya. Kalau anta kamu untuk 1 orang ya. Antuma kamu laki-laki 2 orang, antum kamu laki-laki banyak orang gitu ya. Anti kamu perempuan 1 orang, antuma kalian berdua 2 orang, antuna kalian perempuan banyak. Tapi bahasa Indonesianya cuman kamu atau kalian saja kan, nggak ada tulisan perempuannya bahkan begitu ya. Ana, saya, nahnu, kami begitu ya. Nah, kalau tadi kenapa al-ardu kok di sana nggak ada tak marbutohnya tapi kok perempuan? Nah, itu sudah dari sononya. Jadi Al-Qur'an itu ard itu dinisbahkannya kepada perempuan ya. Makanya pakainya ha begitu ya. Jadi tidak mesti seperti Zainab nggak ada tak marbutohnya. Ya nama perempuan ya begitu ya gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting pelajaran kita di sini adalah mengenal tentang jenis-jenis tadi. Kata benda atau isim yang banyak terulang sampai berapa kali? 33.000 kali dalam Al-Quran itu. Berarti berapa? 41%. Kita buktikan tadi di surat Az-Zalzalah saja. Berapa tuh yang sudah kita pelajari? Kata-kata yang dijumpai. Banyak sekali ya. Hampir memang ya sekitar 40% itu. Gitu. Jadi ini penting menghafal kata ganti. Nah, saya sampaikan di sini kepada semuanya, salah satu faktor penting dalam belajar bahasa Arab itu adalah menghafal dhamir, kata ganti. Ya, ini sebagai basic nih tentang dhamir munfasil muttasil ini sebagai basic. Nanti pengembangannya ada namanya dhamir fa'il di pelajaran besok yang keempat. Ya, maka dari itu harus hafal nih. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Anak-anak kita harus hafal yang ini. Karena apa? Ini basic. Nanti ketika kita belajar tentang kata ganti yang ada pada fiil seperti nanti nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna. Ini basicnya di sini, ya. Banyak yang gagal belajar bahasa Arab karena menghafal dhamir, tidak hafal-hafal. Lalu kemudian ditinggal, ya. Ya ketemu lagi, sulit lagi begitu. Jadi ini menjadi basic ya tentang kata ganti ini karena banyak dalam bahasa Arab. Beda bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan lebih sedikit kata gantinya ya. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Ya ada beda ya, ada beda juga. Tetapi bahasa Inggris itu tidak ada ganda ya, adanya tunggal dan jamak ya. Bahkan bahasa Indonesia lebih simpel lagi, tidak membedakan laki-laki dan perempuan begitu ya. Jadi bahasa Arab itu masih ada lagi kira-kira? Kita berikan satu kesempatan lagi ya Pak Kiai ya. Ya silakan. Baik Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya satu orang lagi.
boleh mute-nya dibuka dan sebut namanya karena ini jumlahnya cukup banyak ya. Atau boleh chat ya, chat muncul chat nanti saya akan sebut dipanggil siapa yang kemudian bisa bertanya. Okay. Saya boleh bertanya? Pak Wahid, Pak Wahid boleh silakan dibuka mute-nya dan kalau mau bertanya silakan pertanyaannya Pak Wahid. Baik, terima kasih. Mute. Halo. Ya, sudah kedengaran suaranya, sudah. Silakan Pak Wahid. Silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Silakan. Langsung pertanyaannya Pak Wahid. Ya, mau bertanya nih Pak Kiai, untuk pelajaran, untuk apa namanya, pelajaran seperti ini, belajar ini, Masya Allah luar biasa bagusnya nih Pak. Kira-kira untuk aplikasi di kelas, ya di kelas, apakah lebih cocok di mata pelajarannya atau di ekstranya kira-kira Pak Kiai? Ya, iya ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Justru nanti kita akan silahkan nanti dipikirkan bersama bagaimana pelajaran seperti ini yang bagus ini ya di sekolah kita, apakah nanti dibuat di ekstra atau masuk di pelajaran di kelas, tentu silahkan menjadi kebijakan dari guru masing-masing. Tapi saya kira penting bahwa anak-anak kita dikenalkan dengan bahasa Arab Al-Quran agar mereka juga tidak hanya mampu membaca dalam arti melafalkan, tetapi juga mampu memahami makna kandungannya. Tentu terutama di tingkat SMP ya, atau mungkin di tingkat SMA, itu saya kira sudah sangat penting sekali untuk dikenalkan kepada mereka. Meskipun mereka misalnya baca Qur'annya belum lancar, nggak apa-apa. Yang penting sudah mengenal huruf-huruf Al-Quran. Justru dengan begitu kemudian mereka akan lebih tertarik lagi untuk belajar Al-Quran. Kalau saya kok diserahkan kepada Bapak Ibu gurunya, itu ya, justru disitulah saya di awal sampaikan bahwa saya berharap guru-guru PAI itu ya, karena juga guru PAI itu tanggung jawabnya di bawah Kementerian Agama, meskipun sebagian besar guru PAI itu adalah pegawai di Dinas Pendidikan, tetapi secara pembinaan itu di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Saya punya tanggung jawab untuk bagaimana bersama-sama dengan guru PAI mengantarkan siswa-siswi kita lebih paham terhadap bahasa Al-Quran. Karena dengan begitu, kemudian mereka akan dapat mengambil petunjuk-petunjuk dan hidayah dari Al-Quran secara lebih secara lebih terbuka, gitu ya, secara lebih terbuka, dan insya Allah akan memberikan pemahaman kepada kita semua, ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu, Pak Wahid. Terima kasih ya atas respon. Pak Yai, ya. Ada satu lagi. Ya. Tadi terima kasih Pak Wahid. Satu lagi yang mau bertanya ada Pak Hasan Hariri dari SMK BBM. Pak ya, Hasan silakan. Hariri. Sudah dibuka mute-nya? Silakan Ya. Pak Hasan. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, pertama saya bangga sekali ini punya Kanwil, seorang kiai yang bukan hanya kiai tapi bisa merumuskan sebuah metode yang luar biasa, dan lebih bangganya lagi asli Indramayu. Iya, ya, saya mau tanya nih Pak Kiai terkait kata yauma idzin. Ya. Kayaknya agak banyak di dalam Al-Qur'an. Jadi yauma idzin itu sepertinya mudhof ilaih ya, Pak Kiai. Ya. Tapi untuk kata izin ini saya minta diperluas dan diperjelas, sebenarnya apakah memang selalu digandeng dengan kata yauma atau bisa berdiri sendiri atau seperti apa ini?
kata izin. Kalau yauma kan sering kita dengar. Nah, kalau yauma izin itu kan biasanya selalu bersamaan gitu. Apakah kata izin ini bisa berdiri sendiri atau karena itu kan isim ya, bukan huruf ya, karena ada tanwin. Mungkin itu aja Pak Kiai terkait kata yauma izin gitu. Baik, Terima Kang kasih. Hasan Hariri. Makasih. BBM itu apa Kang Hasan Hariri? Bunga? Bangun Bangsa Mandiri. Di mana itu? Di Kempet. Di Kempet. Oh, Kempet. Yes. Suwon Ya, yes. Oke, baik. Saya berharap nanti bisa menjadi trainer ya, Kang Hasan Hariri, karena ini semuanya yang hadir bisa menjadi trainer. Ya, memang tapi begini ya, nanti kalau untuk ke siswa-siswi kita tidak harus dijelaskan secara detail, secara gradual saja ya, yang itu mungkin sebagai pengetahuan kita saja. Memang lafaz is itu sering kita jumpai juga banyak, is, iza gitu ya. Khusus untuk izin tadi itu bisa melekat di yauma, keterangan waktu biasanya ya. Seperti hina izin itu jadinya begitu ya. Jadi betul itu berupa mudhof dan mudhof ilaih, dan izin itu adalah isim ya. Pada saat posisi seperti pada lafaz yauma izin. Tapi untuk siswa-siswi kita tidak harus dijelaskan secara detail ya, karena nanti akan merasa kesulitan, dan nanti untuk pelajaran lanjutan saja seperti itu ya Kang Hasan Hariri. Karena gini, belajar bahasa Arab Al-Quran melalui metode SMG itu supaya kita bukan mempelajari teori-teori itu. Yang kita akan jadikan target itu adalah memahami maknanya ya. Yang akan kita jadikan target adalah menerjemahkan tadi ya. Kenapa? Karena sekarang ada tren orang pengen memahami bahasa Al-Quran melalui terjemah perkata ya. Itu sangat bagus, tapi kalau tidak dibekali dengan teori dasar seperti ini akan kesulitan. Tadi bayangkan 77.800 kosakata ya. Tapi kalau kita sudah punya kerangka teori dasarnya ya, oh ini toh seperti ini, itu akan lebih memudahkan sehingga lebih cepat. Buktinya kita tadi dari satu surah saja, surat Az-Zalzalah, sudah berapa yang sudah familiar dengan kita? Misalnya, idza itu ya tadi sudah ada ya, wawunya ya, dan seterusnya, malaha maknya itu. Jadi kalau kita sudah familiar dengan struktur bahasanya, insya Allah akan memudahkan siapapun belajar bahasa Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Diulang-ulang di surat Al-Qamar itu kan. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk zikir, untuk dipelajari, untuk diingat. Fahal min muddakir. Tantangan kepada kita. Maka dari itu saya berharap yang hadir di sini sebagai peserta TFT khususnya di Indramayu ini, bagaimana kita membangun Indramayu ya sebagai masyarakat yang tidak hanya mampu membaca Al-Quran tetapi juga mampu memahami bahasa Al-Quran, terutama di sekolah-sekolah. Mungkin kalau madrasah memang sudah ada pelajaran bahasa Arab dan seterusnya ya. Makanya saya prioritaskan di sini kawan-kawan saya di PAI karena jumlahnya lebih banyak, ya kan? Siswa-siswi itu lebih banyak jumlahnya. Jadi peran kita sebagai guru agama itu sangat sentral di situ ya. Karena menjadi penentu masa depan anak-anak kita, terutama dari sisi akhlak, dari sisi pengamalan terhadap ajaran Islamnya. Demikian, Ustaz Hidayat, tidak terasa sudah jam 6:08. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Sebelum kita tutup, mari kita berikan reaction applause ya. Ada di bagian reaction itu ada tangan. Ya, mari kita sama-sama berikan apresiasi kita yang luar biasa buat Pak Kiai yang sudah meluangkan waktu, dan tentunya ini menjadi satu hal yang luar biasa bagi kita pribadi, dan juga insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat-sahabat nanti bisa mengaplikasikannya di sekolah masing-masing agar banyak sekali nanti anak-anak Indramayu yang kemudian bukan hanya sekedar mampu membaca tapi mampu memahami Al-Quran dengan sangat baik. Kita sama-sama tutup ya majelis ilmu di kesempatan pagi hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan besok. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan tidak ngantuk. Isim juga banyak jenisnya, nakiro umum ma'rif khusus maknanya, diawali alif lam atau idhofah, nama-nama disebut isim ma'rifah. Juga 3 isim harus hafal betul, isim dhamir isyarah juga mausul. Dhamir yang terpisah disebut munfasil, yang tersambung rabbuhu itu muttasil. Hada dan hadihi dalika dan tilka, isyarah murah dan juga ulaika. Allati juga lafad man, penghubung anak kalimat digunakan. Isim mufrad jadi musanna dan jamak, tambah alif alif artinya banyak, tambah alif lam untuk muannas salim, jamak taksir tak teratur jangan jadi. Mata aina kaifa ayyuka, itu semua bentuk isim istifham. Amama fawqa ba'da qadra dan al-an, khalfa wa ra'a baina makan dan zaman. Mas mati endi Mas? Mas mati endi Mas? Mati dewek. Terima kasih Pak Kiai.